Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya nggak bikin resep obat ya. Kenapa nih, di depan saya ini ada tahu kecap, tahu semur ya. Jadi sebenarnya yang mau kita bahas tuh bukan si tahu atau kecapnya ya. Jadi di sini yang saya mau bahas sedikit aja ya. Itu justru bahan baku dari si tahu dan kecap. Nah, terkait dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan di video, terutama yang video detox rahim ya, itu penyakit penebalan dinding rahim itu memang banyak banget menyerang perempuan Indonesia. Kenapa saya sebut perempuan Indonesia? Karena mungkin kita tahu orang kita tuh di sini doyan banget yang namanya tempe, tahu, kecap. Itu setiap hari ada. Bahkan nggak ada menu apapun, makan pakai tempe tahu udah cukup, pakai kecap udah cukup, kayak gitu. Terus apa sih hubungannya sama si kedelai sama tempe tahu? Sebenarnya tempe tahu itu cuma nama ya. Jadi yang perlu dibahas di sini adalah si bahan bakunya, yaitu kedelai. Apa hubungannya kedelai sama penyakit penebalan dinding rahim? Itu kental banget, deket banget hubungannya. Jadi adanya penebalan dinding rahim itu akibat kita perempuan kelebihan hormon estrogen gitu loh. Jadi penebalan dinding rahim, kista itu dia sejenis ya. Jadi sebagian herbalis menyebut penebalan dinding rahim itu sebagai kista rahim. Jadi nggak mesti harus berjendol bulat gitu, benjolan bulat, nggak mesti. Jadi dia menebal di sekitar dinding rahim kayak gitu ya. Jadi ya si kedelai ini kedelai ini tuh sifatnya estrogenik. Nah, kita kan sudah kelebihan. Jadi ini yang penyakit yang punya penyakit penebalan dinding rahim, kista dan segala masalah di organ reproduksinya itu sudah kelebihan hormon estrogen. Jadi memang harus putus hubungan sama yang namanya kedelai. Semua kedelai dan turunannya ya, susu kedelai apalagi. Ya pokoknya semua yang dari kedelai itu harus di stop. Oncom, tempe, tahu, kecap, susu kedelai itu semua stop. Karena kita sudah kelebihan estrogen. Jadi memang harus dikurangi, dan kita nggak boleh makan lagi nih kedelai. Karena kita mengurangi, kalau kita masih makan ya gimana mau kurang gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini barusan saya baca komen kenapa sudah 4 bulan kok masih flek gitu. Jadi gini, penebalan dinding rahim itu kan juga disebutnya kista rahim ya. Jadi memang tuh pengobatan itu nggak bisa sebentar, dan itu sangat dipengaruhi sama pola makan sebelum kita sakit penebalan itu dan saat kita sudah sakit. Itu pola makan berpengaruh banget gitu. Apalagi ditambah yang kita tuh doyan mecin gitu ya. Pokoknya makannya tuh serba pakai mecin, jajan di luar yang mecinnya tinggi banget itu seneng banget gitu. Kalau kurang mecin ditambahin mecin, serem banget saya tuh ngebayangin nih kayak gitu. Jadi itu pengaruh banget sama yang namanya makanan. Nah terus bagaimana sih treatmentnya gitu ya? Ya kita harus stop dulu kedelainya. Terus obat detox rahim juga kita terusin sambil kita combine dengan resep ultimate, karena kan di ultimate itu ada serehnya ya. Serehnya itu juga akan membantu dia mereset hormon ya, insya Allah. Nah terus apa namanya, hindari kedelai. Terus kedua, hindari tepung-tepungan itu macam-macam ya, bisa nasi putih itu juga termasuk tepung. Terus ya terutama yang menggunakan tepung kayak bakso. Terus nah kalau bakso itu kan memang tepungnya gluten free ya, sagu, tapi dia menggunakan kimia sintetis untuk kenyala tuh menjadi kokoh. Nah itu nggak boleh juga. Terus daging merah juga nggak boleh. Unsur-unsur dalam daging merah itu yang bikin si kista atau penebalan rahim itu juga subur gitu loh. Nah terus apalagi yang harus dihindari, nggak boleh minum es. Terus ganti nasi putih dengan nasi merah ya. Terus goreng-gorengan kita ya kurang-kurangin minyak gitu loh, karena si tepung dan minyak itu susah banget dicerna sama tubuh kita. Jadi dia juga bisa menghambat proses pengobatan gitu, terutama herbal. Nah kalau teman-teman mau
ketemu dengan obat hormonal itu juga agak lama, karena saya pernah ngalamin dulu 2015. Itu tipis ya penebalannya, karena kan rahim kosong itu 0,3 sampai 0,5 cm. Nah waktu itu saya tebalnya 0,7 cm. Nah itu kan tipis banget ya, cuma beda 0,2 cm. Tapi ketika waktu itu saya berobat ke dokter, dikasih obat hormon tuh 6 bulan baru dinyatakan sembuh. Jadi kalau misalkan lama atau cepatnya, itu pertama tadi faktor makanan, terutama pantangannya harus benar-benar diperhatikan ya. Terus kedua, berapa tebal si penebalannya ini dan sudah berapa lama tebalnya itu, kayak gitu. Itu menentukan gitu, karena ada yang baru sebulan atau bahkan 2 bulan tuh udah kasih testimoni ya, silakan dibaca di bawah itu komennya juga banyak, itu udah sembuh gitu loh. Saya nggak tahu dia tuh treatmentnya bagaimana, apakah dia minum obat dokter juga atau enggak. Jadi semua itu tergantung metabolisme tubuh kita juga gitu. Jadi kita harus sadar, oh ya kita kemarin-kemarin makannya ke apa. Terus tantangannya sudah pada saat kita treatment dengan resep detox rahim dan ultimate, kita makannya udah, tantangannya udah di bener-bener jaga nggak gitu, atau masih hobi banget makan tempe, nyemilin tempe, cemilannya serba kedelai, aduh apa tiap hari minum susu kedelai, aduh gawat banget itu. Jadi teman-teman kalau emang mau sembuh ya tantangannya harus dihindari juga gitu loh. Nah ini ada kisah ya, saya ada ngobrol sama pasien kemarin waktu lagi di rumah sakit Hermina. Saya ketemu orang itu, dia itu lagi mau di kemo. Saya nggak tahu, saya nggak nanya untuk yang kemo keberapa kali. Jadi dia sudah habis operasi di bulan Maret 2020 ya, sebelum COVID ya, sebelum ada PSBB. Nah terus saya tanya berapa senti kistanya gitu, 2 cm sama 4 cm. Loh kok mesti kemo? Iya karena ganas gitu. Jadi dia punya kista cuma 2 cm dan 4 cm, dan itu lengket ya, lengket. Dan kalau kista lengket itu otomatis harus angkat rahim. Jadi semua organ reproduksi udah keangkat juga orang itu karena kistanya lengket. Karena kista lengket, kalau semuanya nggak diangkat itu akan berpotensi menjadi tumor kayak gitu. Nah kenapa sebab ganas gitu, saya tanya emangnya minum suplemen apa gitu loh, sampai akhirnya gitu kan biasanya maaf ya, suplemen tuh kan yang pabrikan itu emang nggak boleh dikonsumsi ya kalau kita ada penyakit hormonal ya, itu nanti malah jadi luar biasa gitu loh, ganas gitu. Nah terus orang itu bilang enggak, saya nggak makan suplemen apapun katanya, saya cuma hobi banget makan tempe katanya gitu. Nah jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi yang punya masalah hormonal ya, terutama di bagian organ reproduksi ya, rahim, indung telur, mulut rahim ya, pokoknya sekitar itu peradangan lah dan lain sebagainya, itu benar-benar harus stop kedelai, semua produk kedelai nggak boleh dulu. Karena apa? Dia estrogenik. Nah sementara orang yang bermasalah dengan hormon itu dia sedang tinggi hormon estrogen kayak gitu. Jadi ini saya ngobrol langsung dengan si pasien ya. Jadi gara-gara tempe itu dia kistanya lengket dan ganas. Jadi saat saya ketemu itu dia mau kemo kayak gitu. Nah jadi teman-teman benar-benar harus jaga pola makan tadi. Jadi kalau untuk mau sembuh kita harus benar-benar treatment gitu loh. Kalau emang mau cepat disalingi dengan jus sayur mentah. Jus sayur mentah itu kayak enzim ya, itu jus sayur mentah yang bagaimana boleh, pokoknya yang hijau-hijau yang bisa di blender, terus kita boleh campur wortel, boleh campur buah, boleh gitu. Dan itu berapa kali sehari, cukup sekali boleh. Kalau mau sehari 2 kali, pagi sore, apalagi lebih bagus. Jadi dia kalau sayur mentah itu enzimnya tuh super enzim ya. Nah enzim itu dibutuhkan tubuh untuk penyerapan nutrisi makanan ya, makanan yang baik dan obat-obatan kayak gitu. Jadi kalau kita udah minum obat, kita perlu enzim juga untuk supaya dia terserap dengan baik kayak gitu. Nah terus apalagi ya, itu aja sih ya. Jadi teman-teman tolong dipahami, saya ini ngomong tuh apa adanya gitu ya. Jadi hati-hati yang punya masalah hormon, terutama di bagian reproduksi, itu hindari nih yang namanya si kedelai. Jadi tahu tempe itu, oncom itu cuma nama.
Yang perlu dikhawatirkan itu adalah bahan bakunya gitu. Jadi kalau untuk yang nggak punya masalah hormon, oke aja. Saya di sini juga tiap hari makan, sering juga masak tempe, tapi saya juga nggak terlalu sering makannya. Suami aja sama anak saya yang hobi banget kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, itu aja ya yang saya bahas kali ini, masalah estrogenik ya, dari si kedelai gitu. Jadi dia nggak sohiban sama kita yang tinggi estrogen. Jadi teman-teman silakan ikhtiar dengan resep-resep yang sudah saya share, karena juga sudah banyak testimoni. Semua saya kembalikan kepada teman-teman yang mau ikhtiar sembuh. Tolong diperhatikan tantangan yang harus dihindari kayak gitu. Oke teman-teman, gitu aja kali ini saya bahas soal estrogenik si kedelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.